Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah gudang yang digunakan untuk menumpuk sampah di Kiara Condong, Kota Bandung, Minggu siang terbakar. Puluhan pegawai Kebun Binatang Bandung berunjuk rasa meminta Bandung Zoo yang ditutup sejak sebulan lalu segera dibuka kembali. Sungguh bejat, seorang guru mengaji di Pangandaran mencabuli sejumlah santriwati. Diduga akibat remblong, sebuah truk tronton bermuatan tanah menabrak seorang tukang roti lalu terguling di Jalan Raya Cibokor, Kabupaten Bogor. Teriakan histeris warga Kampung Sipetil, Luwisadeng, Kabupaten Bogor pecah ketika mengetahui seorang warga, Udin yang sehari-hari bekerja sebagai penjual roti keliling, tertabrak truk tronton pengangkut tanah galian tambang yang mengalami remblong saat melaju di Jalan Raya Cibokor dari arah Lewiliang. Warga pun langsung melarikan korban yang mengalami luka parah ke RSUD Lewiliang. Warga yang geram karena truk tronton pengangkut tanah sudah berulang kali menelan korban di wilayahnya, kemudian sempat melakukan protes dan memperingatkan agar sopir truk tanah memperlambat laju kendaraan mereka. Warga minta agar truk tanah beroperasi hanya pada malam hari saat warga sudah tak beraktivitas di jalan. Itu baru pulang jualan roti, dia mau pulang dari atas dari arah Cigudeg ke arah pulang, terus tronton lolos rem, ketabrak dia, langsung ke busur. Korban mengalami luka apa aja, Pak? Luka parah itu, dibawa langsung ke RSUD Lewiliang. Kenapa sering kejadian laka lantas di sini, Pak? Remblong. Sering di sini mah, banyak lah, pokoknya sering banyak tronton. Kalau udah dibuang sama sini itu bikin resah masyarakat. Tronton itu seharusnya trontonnya keluarnya jam malam, bukan jam siang. Menurut warga, sebelumnya sudah 3 kali truk tanah menabrak warga akibat remblong. 2 diantaranya meninggal dunia. Warga juga kerap melihat para sopir truk tambang ugal-ugalan saat mengemudi di Jalan Raya Cibokor dan melanggar peraturan bupati tentang jam operasional truk tambang. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 2 kendaraan bertabrakan di tengah jalan layang Kiara Condong, Kota Bandung, Sabtu malam. Akibatnya penumpang minibus yang sedang sakit dan hendak menuju ke RSHS Bandung terpaksa dipindahkan ke mobil lain. Sabtu malam sebuah minibus bertabrakan dengan sebuah bus tepat di atas flyover Kiara Condong, Kota Bandung. Menurut keterangan polisi, pengemudi minibus berwarna hitam tersebut diduga mengantuk hingga kehilangan kendali dan menabrak bus yang melaju dari arah berlawanan. Saat kecelakaan, minibus sedang mengangkut penumpang seorang pasien yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Honda Brio ini melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Ibrahim Haji, tiba di flyover Kiara Condong. Untuk pengemudinya diduga mengalami microslip atau mengantuk, sehingga kendaraannya menjadi oleng ke sebelah kanan dan kebetulan dari arah berlawanan melaju satu unit kendaraan bus pariwisata tersebut sehingga terjadilah tabrakan. Sempat beredar informasi bahwa penumpang kendaraan minibus Honda Brio ini mengalami luka, namun kita konfirmasi ke pengemudinya bahwa korban tersebut memang awalnya sudah mengalami sakit. Jadi informasi awal bahwa beliau atau korban ini pagi-pagi terjatuh di rumah, kemudian dirawat di Rumah Sakit Al-Islam, dan pada saat ini sebelum terjadi kecelakaan rencananya itu mau dirujuk ke RSHS. Di sisi lain, tidak ada awak atau penumpang bus yang mengalami luka-luka. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan pada bodi bagian kanan. Arus lalu lintas di sekitar flyover Kiara Condong sempat terganggu saat mobil derek dikerahkan untuk mengangkut minibus yang ringsek bagian depannya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Masih dari Kiara Condong, Kota Bandung, sebuah gudang yang digunakan untuk menimbun sampah Minggu siang hangus terbakar. Izin melaporkan terjadi kebakaran Jalan Ibrahim Aji yang terbakar gudang. Petugas damkar Kota Bandung Minggu siang bergegas mendatangi lokasi pergudangan di Jalan Ibrahim Aji, Kiara Condong untuk memadamkan kobaran api yang melahap tumpukan sampah yang ditimbun di dalam gudang. Menurut petugas Dinas Pemadam Kebakaran, gudang ini sebenarnya adalah gudang kosong yang kemudian dijadikan tempat penampungan sampah. Belum diketahui apa yang memicu terjadinya kebakaran. Dugaan sementara kita belum fokus kepada dugaan sementara, tapi kita pemadaman, fokus kepada pemadaman, dan ini adalah tiba-tiba api sudah membesar. Ini gudang emang tempat pembuangan sampah atau seperti apa, Pak? Kelihatannya bukan cuma gudang dimanfaatkan untuk kita lihat bersama adalah pembuangan sampah gitu. Materi yang terbakar gudang Material ya. Material terbakar itu sampah, tumpukan sampah. Ada bangunan rumah mungkin, Pak? Kalau di sini nggak ada. Ini gudang. Kita tahu apa ini seperti bekas pabrik ya. Nggak ada korban berarti, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Dengan mengerahkan 9 unit armada mobil damkar, petugas bisa melokalisir api dalam waktu 30 menit sehingga tidak merembet ke permukiman warga yang berada di belakang lokasi gudang. Namun, kondisi dalam gudang rusak berat akibat hangus dilalap si jago merah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Puluhan karyawan kebun binatang Kota Bandung pekan lalu berunjuk rasa menuntut agar Bandung Zoo segera dibuka kembali setelah selama 1 bulan ditutup. Sedikitnya 50 pegawai kebun binatang Bandung menggelar aksi damai. Mereka menuntut agar operasional Bandung Zoo segera dibuka kembali setelah ditutup sejak tanggal 6 Agustus 2025 lalu. Perwakilan Serikat Pekerja Mandiri Bandung Zoo menilai penutupan mengancam stabilitas pengelolaan dan pemeliharaan 710 ekor satwa di Bandung Zoo, serta menghilangkan fungsi eduwisata bagi masyarakat. Pekerja tidak ingin ada hewan yang terlantar atau terancam kehidupannya karena penutupan kebun binatang yang berkepanjangan. Dalam orasinya, karyawan kebun binatang Bandung juga mendesak instansi terkait seperti Ditjen KSDA, BKSDA, dan Kementerian Kehutanan untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah. Sampai saat ini kita masih mendapatkan dibayar full 100%. Cuman tentunya untuk operasional atau manajemen mungkin itu sangat berkurang ya. Karena otomatis tidak ada pemasukan untuk selama penutupan, terutama kepada Kementerian Kehutanan, karena ini adalah satwa juga merupakan tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan. Tolonglah kami segera diupayakan untuk segera dibuka supaya kami bisa menjalankan operasional dan merawat satwa-satwa ini dengan baik. Karena kami juga dengan ditutup seperti ini belum tentu kedepannya seperti apa dampaknya. Ya, terutama kepada masyarakat juga ya, itu adik-adik sekolah juga yang perlu edukasi tentang satwa menjadi terhambat untuk penelitian atau bahkan ke dampak luas juga ke masyarakat juga, karena di sini banyak sekali UMKM ya. Jadi dengan keberadaan Bandung Zoo ini banyak memberikan manfaat untuk masyarakat luas juga. Pekerja bukan semata-mata hanya mencari uang, upah saja. Kita itu bekerja ingin secara baik atau secara profesional. Jadi dengan penutupan ini kami sangat mengganggu konsentrasi kami. Hingga kini belum ada kepastian kapan Bandung Zoo dibuka kembali. Pihak pekerja dan pengelola terus mendorong pemerintah untuk segera memberikan solusi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ratusan warga ramai-ramai mengurus surat keterangan catatan kepolisian di Polres Purwakarta. Mereka mengurus SKCK untuk keperluan pemberkasan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Antrean pun mengular panjang.
Ratusan warga sejak pagi sudah antre di depan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Purwakarta Jumat lalu untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Mereka antre panjang karena sama-sama membutuhkan SKCK sebagai syarat pendaftaran penerimaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Pemkab Purwakarta. Panjangnya antrean membuat salah seorang pelamar posisi P3K di Pemkab Purwakarta harus antre lebih dari 2 jam di depan gedung SPKT Polres Purwakarta. Buat SPK. Antrian? Ya, Udah lama? ada 2 jam ada. Ada 2 jam? Buat pengalaman. Lamar apa? P3K. Waktu. Panjangnya antrean terjadi karena surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK harus dilampirkan dalam berkas daftar riwayat hidup P3K yang harus diserahkan paling lambat hari Senin ini, tanggal 15 September 2025. Akli Yusuf melaporkan dari Purwakarta. Terjatuh dari jembatan setinggi 20 meter di Sungai Kalibaru, Katulampa, Kota Bogor, seorang lelaki diselamatkan petugas damkar. Warga di sekitar jembatan Katulampa, aliran Sungai Kalibaru, Kota Bogor, gempar mengetahui seorang lelaki terjun ke sungai menjelang subuh. Petugas damkar yang datang pun kemudian berusaha menyelamatkan korban yang terseret arus sungai 20 meter di bawah jembatan. Namun dengan tali dan tangga, korban akhirnya bisa diselamatkan. Menurut warga sekitar, korban tadinya hendak ke masjid untuk sholat subuh. Jadi korban itu menggunakan gamis, tadinya azan subuh itu beliau akan melaksanakan sholat subuh, tapi tidak tahu dengan lain hal, beliau malah loncat sungai. Itu lompat berapa dalam kira-kira? Perkiraan lompat itu hampir 20 meter ke bawah air. Ketinggian air dengan debit air yang cukup deras, sekitar 2 meter. Alhamdulillah untuk kondisi korban karena penanganan cepat kita bisa tertolong dengan kondisi selamat. Untuk kesulitannya tadi arusnya cukup deras dan juga medannya sangat terjal karena curam bertebing. Setelah diangkat dari sungai, korban yang dalam kondisi sadar dilarikan ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor oleh polisi untuk menangani luka yang diderita di bagian kaki. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.